Kakak ini sudah jam 5, mungkin boleh ini ya. Jam 4 ya. jam 4 ya. Ada apa dengan jam 5 ya? Sudah greget sekali nih mau jam 5 ternyata. Oke. Ada apa jam 5 ya? Sudah Oke, Oh, iya. jadi kan perjanjian awal tadi kita mau mulai live-nya di jam 4 ya. Tadi kan sudah di-spill tipis-tipis juga sama Kakak Mayung kalau hari ini kita mau live bahas terkait dengan rehab. Ya, Mungkin program boleh rehab. Kakak dibahas rehab itu apa sih? Pasti banyak teman-teman yang sudah join sore ini bertanya apa kayak rehab ini. Iya. Oke, baik teman-teman. Jadi rehab itu adalah rencana cicilan ya, program cicilan. Jadi teman-teman yang mau nunggak, apalagi yang peserta mandiri ataupun yang beralih misalnya dia sudah pegawai swasta ataupun PBI bantuan pemerintah, nah dan masih memiliki tunggakan mandiri, nah solusinya yaitu rehab. Karena rehab ini sangat membantu apalagi kalau cicilannya sudah sangat gede ya. banyak ya Kak Julian. Ya sudah banyak ya. Iya, jadi solusinya itu adalah rehab. Begitu Kak Julian. Kenapa kalian harus begini terus? Ditujukan. Ya. Kalau mau minum ada itu, Iya, tapi ada yang berwarna Kak. Begitu Kak Julian. Oke, Jadi garis besarnya ya. Oke, jadi rehab ini itu semacam semacam metodenya kita yang diberikan kepada peserta, Iya. di mana mereka mempunyai tunggakan itu mereka bisa bayar secara dicicil. Nah, ini yang peserta menunggak ini Kak, ini hanya untuk peserta mandiri menunggak atau bagaimana? Jadi teman-teman di luar mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini kenapa saya sudah terangkat sama PNS tapi kenapa masih ada notifikasi tunggakanku? Iya, itu apakah seperti itu kasusnya bisa rehab Kak atau bagaimana? Iya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya Kak. Ya, betul sekali. Kalau kasus seperti itu tadi saya sudah mungkin singgung secara garis besar ya. Kalau misalnya dia sekarang pegawai swasta atau misalnya dia PNS, kemudian ada tunggakan pada saat menjadi peserta mandiri itu, nah bisa sekali rehab Kakak. Nah, adapun kalau misalnya dia rehab, misalnya dia memiliki tunggakan 1 juta ya, kemudian dia mau ambil 2 tahun, nah boleh sekali Kak. Begitu. Jadi teman-teman mungkin kan selama ini banyak di kantor pun juga biasa banyak yang datang bertanya ya terkait dengan pembayaran tunggakan ini, apalagi yang sudah diungkit juga sama Kakak Mayung tadi yang tunggakannya gede itu ini ikut rehabnya itu boleh sekali ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan nanti mau daftar rehabnya itu banyak kanalnya atau banyak caranya bagaimana caranya daftar rehab. Mungkin boleh di-spill juga tuh Kak bagaimana caranya untuk teman-teman bisa daftar rehab. Iya. Sembari Kakak Mayung juga jelaskan sedikit sama teman-teman mungkin yang ingat-ingat, ada temanku, ada tetanggaku, ada keluargaku yang kayaknya mandiri menunggak, info kan bilang ada live BPJS bahas terkait dengan ini biar mereka bisa join juga untuk mendengarkan. Atau mungkin ada yang mau ditanya-tanya di luar terkait dengan mandiri menunggak tunggakan boleh juga Kak, nggak mesti mandiri menunggak yang berkomentar, di luar itu pun boleh. Yang penting jangan tanya BPJS kata tetangga lah, jawab nanti lah gitu ya. Oke Kak Julian. Nah kalau misalnya sobat-sobat ya atau siapa ini kita panggilkan ya Kak Julian? Sobat-sobat boleh, yang penting jangan sayang nanti. Oh iya. Ya sobat JKN. Nah kalau misalnya masih bertanya-tanya di mana ya saya bisa daftar untuk program rehabnya. Nah gampang sekali. Sekarang itu ada aplikasi yang namanya Mobile JKN. Tereng, yang mana Kak Julian? Nih, ya aplikasi Mobile JKN sini banyak sekali menyediakan fitur-fitur yang dapat diakses sangat mudah. Nah, dalam salah satu fiturnya yaitu rehab. Nah, jadi sobat-sobat JKN yang memiliki tunggakan, nah gampang sekali. Nanti tinggal download aplikasi Mobile JKN, kemudian ada fitur rehab. Nah, bisa situ daftar Kakak Julian. Nah, misalnya pun mengalami kesulitan, nah bisa datang ke kantor untuk dibantu untuk daftarkan. Begitu gampang, mudah sekali. Untuk pendaftaran rehab sudah banyak. Iya betul sekali. JKN, bisa juga melalui
kantor langsung melalui Ya, loket, betul. bisa juga melalui care center 165. Jadi misalkan mungkin teman-teman agak bingung atau mungkin mau cari informasi dulu terkait dengan rehab itu, nanti bisa dicari di media sosial BPJS, banyak kami bahas terkait dengan itu. Atau boleh juga langsung dicoba melalui, kalau di Mobile JKN lebih gampang sekali Lebih sebenarnya. gampang. Karena tinggal kita tekan-tekan saja langsung muncul. Iya, biarpun kita tidur lagi baring-baring ya. Mager ya. Iya, lagi bisa mager, banget. lagi mager ya Kakak Julian. Tinggal ambil HP, kemudian download, kemudian daftar. Nah, itu mudah sekali ya Kakak Julian. Oke. Tidak perlu ambil tenaga Ke kantor yang lagi. besar untuk ke kantor lagi, Ongkos betul. lagi, Iya, betul benar. sekali. Apalagi sekarang semua orang kan pasti sudah punya HP Android, iPhone, jadi Iya, sudah gampang betul. sekali sebenarnya download aplikasi Mobile JKN ini. Nah, selain rehab sebenarnya aplikasi Mobile JKN juga banyak sih yang bisa diakses di dalamnya. Iya, betul sekali. Banyak kan juga kadang yang bertanya bilang bagaimana caranya kalau mau lihat kartuku apa segala macam, mau pindah vaskes apa, Pindah bisa juga vaskes. melalui aplikasi Mobile JKN Mobile ini. JKN. Mau ambil nomor antrian bisa lewat Mobile JKN. Benar. Ini juga sudah, sudah banyak banyak yang join. bertanya ya. Banyak bertanya juga. Terlalu asik ya ceritanya ya. Benar. Tapi nanti mungkin akan kami balas atau kami akan jawab komentar dari teman-teman semua. Tapi mungkin Kakak Mayu mau bahas sedikit lagi terkait dengan rehab. Jadi boleh kami tampung dulu sembari juga teman-teman di-share kembali link live kita sehari-hari ini sama teman-teman atau sama keluarganya, sama odo-odonya, sama Iya, dirinya juga boleh, sama siapapun boleh, silakan. Betul sekali. Oke. Oh, iya. Oke, jadi mungkin nyambi aja kali Kak. Iya, ya. nyambi, Jadi, kita nyambi ya. nyambi aja, jadi kita bahas atau kita balas komentarnya. Nanti kalau mungkin ada yang mau diinfokan lagi, nanti kami informasikan kembali. Ini sudah banyak yang bertanya ternyata ya. Dari atas kita akan jawab satu-satu ya. Ini dari ada Kakak Opi 92. Kak mau tanya, kalau untuk peserta yang sudah meninggal tapi tagihannya tetap masuk bagaimana? Oh iya Kakak Opi, kalau misalkan ada anggota keluarga atau mungkin teman atau kenalan yang sudah meninggal dunia, itu memang wajib dilaporkan ke BPJS untuk ditindaklanjuti penonaktifan BPJS-nya. Iya, betul sekali. Karena ini yang sebabkan menunggak, karena sudah yang bersangkutan sudah meninggal, keluarga tidak melaporkan ke kami, makanya tagihan mandirinya akan bertambah terus. Iya, Jadi tetap kalau berjalan. Iya, benar sekali. Jadi kalau memang sudah meninggal, anggota keluarga boleh laporkan ke BPJS, dilampirkan surat keterangan kematiannya, nanti kami nonaktifkan. Jadi selanjutnya tagihannya tidak akan bertambah. Nah, terkait dengan tunggakan yang telah terlanjur terbentuk itu nanti akan kami record atau akan kami cek kembali tunggakannya tersebut. Misalkan tunggakannya terbentuk pada saat yang bersangkutan telah meninggal dunia, itu akan kami hapuskan. Yang penting ada pelaporan ke kantor BPJS, surat keterangan kematiannya, nanti kami bantu untuk tindak lanjuti untuk penghapusan tagihan dan juga penonaktifan BPJS-nya. Semoga jawabannya membantu Kakak Opi ya. Mungkin sedikit ya tambahan. Oh, boleh, Kak. silakan Kak. Ya, banyak juga yang bertanya kan di mana untuk urus surat kematiannya di mana biasanya. Ya, gampang sekali ya Kak. Iya. Urus surat kematiannya bisa di kantor Lembang atau kelurahan terdekat ya. Jadi gampang sekali untuk mengurusnya. Kemudian nanti kalau sudah diurus bisa dibawa ke kantor BPJS Kesehatan. Oh ya, selain dilaporkan ke kantor BPJS sebenarnya bisa juga melalui Pandawa. Iya, Melalui Pandawa. Ini kelihatan dah ya di layar Pandawa ini. Kayaknya buram ya, agak buram ya Kak. Oke, jadi Oh, oh di atas juga Oke. ternyata. Oh, ada juga di atas sini ya. Oke, jadi selain dilaporkan ke kantor BPJS, kami juga ada kanal online namanya Pandawa. Jadi Pandawa ini kanal layanan melalui WhatsApp. Jadi ada nomornya tertera di 081181658165. Jadi misalkan mau pelaporan penonaktifan, perubahan data dan lain sebagainya. Oh, informasi juga boleh, pengaduan pun boleh melalui Iya, Pandawa. Pandawa. Jadi nanti tinggal diakses melalui WA-nya saja teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena sudah banyak ini yang bertanya. Ya, sudah tidak sabar ini. Ini dari kakakku CC2104. Ya. Kak mau. Nah, ini ada dari kakak UCC 2104. Aduh, agak ribet ya Kak namanya. Kak mau tanya penambahan istri ketiga bagaimana? Waduh. Waduh. Yang paling pertama yang saya keluarkan ini Kak, waduh. Jadi Kak izin kalau misalkan Kakak ini statusnya sebagai pekerja, istri yang bisa ditanggung itu Kak hanya satu orang pasangan saja. Tapi maaf kalau misalkan istri 1, 2 itu Dua maaf, nih ya. istri 1 dan 2 maaf sudah meninggal dunia, istri ketiga tentu saja boleh didaftarkan Kak. Iya. Tapi kalau misal istri 1 atau istri 2 masih ada dan sudah masuk dalam tanggungan
tanggungan, berarti yang ketiga belum bisa dulu untuk sekarang Kak ya. Hanya Nah, satu ya kakak, bukan benar. bukan 1 2 tapi hanya Benar. satu. Nah, Jadi untuk- 2 3-nya tidak ya kak. Tapi istri 2 dan 3 Kak nanti bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri Iya. yang berbayar tiap bulan Kak. Jadi nanti itu kan ada 3 pilihan kelas kalau mandiri Betul. nanti untuk pembayaran iurannya itu Kak tergantung lagi kelas berapa yang dipilih nantinya. Atau bisa juga dicoba pengusulan yang bantuan pemerintah Kak yang gratis itu. Tapi kalau bantuan pemerintah melapor ke dinas sosial Kak ya. Nanti dinas sosial tentukan boleh atau tidaknya istri ketiganya Kakak didaftarkan ke bantuan pemerintah. Seperti itu kurang lebihnya Kak ya. Oke. Ini ada dari kakak Tita ya kak. Mm-mm. Kak, kalau mau nonaktifkan BPJS pemerintah, bagaimana saya mau bergabung ke BPJS suami di tempat kerja? Oh, ini mau dialihkan ke dalam Iya. tanggungan suaminya. Oke, Kakak, ini sudah kita ungkit tadi Kak, kalau mau penambahan anggota keluarga, pengurangan, penonaktifan itu selain dilaporkan langsung di kantor BPJS bisa juga melalui kanal online kami Pandawa. Ada. Kalau misalkan ini agak buram Kak, kurang jelas mungkin Ada di kelihatan ya. atas. Ada di atas Kak, di layar di tengah-tengah yang paling tengah ini Kak yang ada orange Orange. di atas. Benar. Jadi Pandawa ini tuh Kak bisa akses untuk keperluan administrasi teman-teman untuk Informasi. Ya. jadi kalau misalkan kakak mau penambahan anggota keluarga ke dalam tanggungan bisa diakses di nomor di atas ini kak. Oke, dan untuk sebenarnya kalau untuk penonaktifan bantuan pemerintah itu kak itu wajib ke kantor sih Iya, sebenarnya melapor. karena nanti akan isi surat pernyataan Ada pengunduran pernyataan, diri iya, ya, ada pengunduran diri yang akan ditandatangani di atas materai 10.000. Iya. Tapi kalau posisinya BPJS-nya kakak yang bantuan pemerintah telah nonaktif kak, itu boleh langsung akses Pandawa saja kak untuk dialihkan ke dalam tanggungan. Tapi jika BPJS-nya kakak masih aktif, boleh langsung ke kantor BPJS terdekat kak ya. Nanti lampirkan materai 10.000-nya 1 lembar untuk tanda tangan surat pernyataan pengunduran diri. Serta nanti lampirkan kartu keluarga atau KTP-nya kak ya sebagai identitasnya kakak. Seperti Betul itu. sekali. Nah, ada ini lagi kak. Halo kak, dari Kak Cidewi. Halo kak. Ini Boleh ada tanya-tanya kak soal BPJS, silakan. ini ada dari dokter ya, dokter Setiawan. Oh iya. Wow, BPJS kesehatan mantap, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ada juga nih dari kakak Happy Soul. Terima kasih BPJS kesehatan. Terima kasih juga kakak. Sehat-sehat Iya. selalu ya. Ini kak ada dari Anna ya kak. Halo kak, apakah BPJS baru bayar pertama bisa langsung digunakan kakak? Oke, jadi untuk peserta BPJS Mandiri yang sudah membayar pertama kali iurannya itu kan langsung aktif BPJS-nya. Jadi kalau mau digunakan untuk berobat tentu saja sudah boleh kak. Jadi BPJS itu syaratnya kalau mau digunakan aktif dulu. Kalau sudah dibayar Aktif. BPJS-nya aktif, pakai berobat boleh, silakan kak. Ya betul sekali. Ini ada lagi dari Kariki Irwandi 13 ya. Kak, perubahan segmen dari pekerja penerima upah ke anggota keluarga pekerja bagaimana ya? Ini ada lanjutannya di bawah kak. Istri saya resign dari kantor dan mau ikut ke tanggungan kantor Oke, saya. jadi kalau misalkan istrinya kakak sudah resign dan mau dialihkan ke dalam tanggungannya kakak, kembali lagi kak, kami tidak akan berhenti mempromosikan kanal online kami ya, bisa diakses ke di kanal online kami di Pandawa. Ini. Jadi nanti pilih yang setelah kakak hubungi Pandawa ini kak, nanti pilih yang penambahan anggota keluarga kak. Jadi berkas yang dilampirkan nanti itu kalau misalkan kakaknya bekerja di perusahaan cukup ini saja kak, cukup foto KTP atau kartu keluarga saja. Jadi nanti diprosesnya via online kak. Atau kalau memang ada kendala boleh melapor kembali ke kantor kak, lampirkan identitasnya kakak kembali KTP atau kartu keluarga seperti itu. Ini ada lagi kak, ini dari Kak Cidewi. Masalahnya Pandawa itu Nah ini ada juga kak dari kak. Wow kak, bagaimana solusi yang ada tunggakan BPJS Mandiri? Nah ini sudah tepat sekali live kita sore hari ini. Jadi untuk yang peserta BPJS Mandiri, benar kami untuk saat ini belum ada sistem pemutihan atau penghapusan. Jadi memang masih menjadi kewajiban untuk dilunaskan ya teman-teman. Nah untuk sistem pembayarannya itu ada 2 metode atau 2 pilihan yang bisa kami tawarkan ke teman-teman semua. Yang pertama itu dibayar 1 kali. Jadi nominal tunggakannya itu langsung dibayar. Setelah itu akan aktif kembali BPJS-nya. Ataupun mungkin bisa
Atau kalau misalkan mau pembayaran yang ini kan tadi ada dua ya, yang pembayaran satu kali boleh Satu langsung kali. dibayar, yang kedua itu yang ikut di program cicilan atau rehab. Nah rehab itu kan pembayaran cicilan secara bertahap, artinya ya benar sekali. Jadi untuk peserta mandiri yang ikut program rehab itu ada juga persyaratannya, minimal 4 bulan menunggak baru boleh daftar. Kemudian untuk yang program cicilannya itu minimal 2 bulan maksimal hingga 12 bulan. Tapi akan kembali dicek juga berapa lama menunggaknya. Nanti akan dicek, nanti kami cek kembali. Iya, Tapi kalau benar. misalnya lewat mobile JKN itu bisa langsung terakumulasi di situ. Misalnya sobat JKN mempunyai tunggakan, kemudian masuk ke akunnya. Nah di situ biasa berapapun yang dipilih itu sudah ada tertera berapa tiap bulan yang akan dibayar. Misalnya 2 bulan dipilih akan otomatis ada nominalnya begitu. Benar. Oke, ini ada dari kakak Cidewi. Cidewi. Masalahnya Pandawa itu bot jadi tidak. Kalau daftar BPJS di kantor Makale, apakah boleh KTP luar kakak? Luar Toraja. Boleh. Jadi kalau untuk yang daftar BPJS di kantor Makale, apakah boleh KTP? Boleh, tentu saja kak. Jadi untuk urusan BPJS itu walaupun kita alamat dari luar boleh ditindaklanjuti di kantor BPJS di mana saja. Boleh. Jadi misalkan kakak dari luar Toraja mau ke kantor Makale untuk perubahan data atau pendaftaran mandiri, misalkan tentu saja boleh kak. Oke. Kemudian ini ada nih dari kakak Katon Gendi, kamu tanya kalau punya BPJS dari PT terus resign, BPJS-nya jadi nonaktif, cara pengaktifan lagi gimana? Nah bagus sekali nih pertanyaannya kakak, karena pasti banyak teman-teman yang sama, banyak yang sama kasus seperti ini. Iya, betul jadi sekali, untuk, Kak. jadi untuk peserta BPJS yang sebelumnya telah bekerja kemudian tidak aktif BPJS-nya, untuk pengaktifannya itu ada 2 pilihan teman-teman. Yang pertama itu kita daftar sebagai peserta mandiri yang berbayar tiap bulan. Nah untuk peserta mandiri itu ada 3 pilihan kelas, ada 3 pilihan kelas ya. Kelas 1 tiap bulan iurannya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Jadi itu iurannya masing-masing tiap orang tiap bulannya. Nah untuk yang kedua itu pilihan yang kedua itu diaktifkan di bantuan pemerintah. Namun kalau bantuan pemerintah itu nanti silakan melapor ke dinas sosial setempat di mana KTP-nya kakak atau alamatnya kakak berdomisili. Nanti dinas yang daftarkan kalau memang bisa didaftarkan ke bantuan pemerintah. Seperti itu. Nah, ada lagi nih kak dari Omi Jauri ya. Kalau KIS atau BPJS prabayar jarang digunakan, apakah itu diblokir kakak? Oke. Jadi sebenarnya kan kalau untuk KIS itu sendiri kak bukan faktor jarang digunakannya untuk penonaktifannya. Jadi biasa kalau KIS itu kenapa dinonaktifkan, karena kemungkinan besar sepemilik kartu ini dia mungkin pindah domisili keluar wilayah penanggung BPJS-nya, makanya dia dinonaktifkan. Atau mungkin saja data-datanya ada yang kurang valid, makanya dinonaktifkan, data bermasalah. Jadi untuk teman-teman semua walaupun sehat-sehat tetap dipantau juga BPJS-nya. Tetap harus Benar sekali. Jadi nanti boleh download nih aplikasi mobile JKN teman-teman semua. Jadi untuk memantau. Benar sekali. Jadi walaupun kita sehat-sehat, tidak pernah atau mungkin jarang gunakan BPJS-nya, tidak ada salahnya tetap download aplikasi mobile JKN, dipantau di dalam data-datanya serta status kepesertaannya. Jangan diabaikan ya. Benar. Iya, karena kadang-kala baru ingin dipakai baru kalang kabut untuk mengurus. Jadi kan kasihan juga sama teman-teman kalau pas sudah sakit baru mengurus. Jadi bagusnya sih sudah istilahnya biasa sedia payung sebelum hujan. Jadi sudah aktif BPJS-nya aktif. Jadi kalau kita sakit dari minta-minta aman jis, sudah ada nih yang akan cover nanti biayanya kita. Iya, betul sekali. Oke, apalagi ya kak? Coba kita. Nah ini ada dari kakak Riki Riwandi, pilihnya yang penambahan anggota keluarga pegawai swasta ya. Iya benar sekali kak. Jadi kalau kakak akses Pandawa untuk penambahan anggota keluarga, pilih yang penambahan anggota keluarga kak. Pilih sesuai dengan kakak. Kalau misalkan swasta berarti pilih yang swasta kak. Nanti KTP kartu keluarganya difoto juga kak ya, agar petugas Pandawa bisa mengetahui dan juga akses nanti data-datanya kakak di dalam sistem BPJS seperti itu. Ini ada dari Kak Tita kak. Kak saya kan sudah domisili Kalimantan, tapi BPJS saya domisili Toraja. Ini kira-kira alamatnya kak atau vaskesnya. Nah kalau misalkan alamatnya kakak masih alamat di Toraja, memang bagusnya dipindahkan dulu kak serta vaskesnya juga ya. Betul. Jadi kalau kakak sudah tinggal di Kalimantan kemudian vaskesnya masih di Toraja, bagusnya dipindahkan vaskesnya ke Kalimantan. Kenapa kak? Karena kalau kakak masih di Toraja kemudian di Kalimantan tidak diminta-minta sakit kak, dan kemudian mau berobat di puskesmas misalkan di Kalimantan, nanti agak terbatas dilayani kak, maksimal 3 kali.
Jadi kalau sudah menetap lama di Kalimantan Kak, dipindahkan saja vaskesnya, alamat rumahnya juga bagus nih, dipindahkan Kak biar lebih valid data-datanya. Betul. Cara update datanya Kak bisa melalui mobil JKN, bisa juga melalui Pandawa. Atau langsung di kantor BPJS terdekat juga boleh, silakan Kak. Iya. Ini ada lagi lanjutannya ya Kak. Dari Kak Tita, apa bisa saya nonaktifkan BPJS pemerintah di kantor BPJS terdekat? Boleh sekali Kak. Boleh. Jadi kalau untuk BPJS Banten pemerintah itu memang harus dilaporkan ke kantor, jika posisinya aktif Kak ya, dan untuk penonaktifannya wajib dilaporkan ke kantor BPJS karena memang itu wajib mengisi surat pernyataan, ada form pernyataan yang menyatakan kalau kita sudah bersedia untuk penonaktifan bantuan pemerintah, dan itu ditandatangani di atas materai 10.000. Jadi kalau kakak memang mau penonaktifan, silakan melapor ke kantor terdekat Kak di daerah tempat tinggal, lampirkan materai 10.000-nya juga. Iya, jangan lupa dibawa ya materai 10.000. Iya benar. Oke. Ini ada dari kakak. Ini ada dari kakak RR 3105. Kak, aku kan punya BPJS daerah, satu keluarga 3 orang. Kalau aku mau pindah mandiri, apa harus pindah semua? Oke Kak, benar sekali. Jadi kalau misalkan dalam kartu keluarganya kakak ini 3 orang dan semuanya aktif di bantuan pemerintah, itu memang wajib didaftarkan semuanya Kak, 3 orang sebagai peserta BPJS Mandiri. Karena salah satu persyaratan daftar mandiri juga Kak, itu dalam kartu keluarga harus satu hak kelas hak kelasnya wajib sama semua, seperti itu. Tidak boleh yang beda ya Kak. Benar. Oke, ini kan dari Kak Riki Irwandi. Itu langsung update ya Mbak datanya atau nunggu dulu? Oke, jadi ini mungkin maksudnya yang terkait dengan Pandawa Iya, tadi kan. Oke, jadi Pandawa itu memang dia se-Indo Kak. Jadi kalau kakak sudah akses itu sebenarnya sekarang sudah bisa diakses 24 Iya, jam. 24 jam. Tapi tetap ditunggu juga Kak ya datanya. Nanti kakak bisa follow up di WA-nya kakak saja. Iya. Atau jika sudah ada aplikasi JKN-nya Kak, nanti dicek di JKN di menu info peserta. Jadi nanti di info pesertanya Kak, kalau sudah ada data-data istri yang muncul, berarti sudah berhasil ditindaklanjuti penambahan anggota keluarganya kakak. Dari Kakak Lia, dipindahkan dari aplikasi mana Kak? Ini tadi pertanyaannya apa ya kali ya? Iya, Aku cari dulu Kak ya, aku scroll ke atas dulu. Supaya nyambung ya Kak. Lupa. Kakak Lia, Kakak. Ya tidak. Kak Lia izin, kami ini masih agak kurang paham nih dari pertanyaannya kakak. Ini dipindahkan dari aplikasi mana? Ini yang mau dipindahkan apa Kak? Vaskesnya atau apa ya? Mungkin boleh ditulis ulang di komentar Kak, agar nanti jawabannya kami juga itu bisa sesuai dengan yang kakak butuhkan. Ini Kakak Tablo ya, Mbak per bulannya udah bayar di aplikasi mobil JKN, kok saldonya kok tetap 0, itu gimana ya? Aduh. Oke. Mungkin banyak. Ini mobile JKN bukan aplikasi untuk membayar iurannya ya Kak. Oke, Kakak Tablo izin. Jadi kan di sini kakak bertanya Mbak per bulannya sudah bayar di aplikasi JKN, kok saldonya kok tetap 0, itu gimana ya? Oke, jadi kakak, kami BPJS Kesehatan agak sedikit berbeda kayak dengan BPJS Tenaga Kerja. Kalau tenaga kerja kan itu memang bisa kelihatan saldo JHT-nya mungkin ya. Nah kalau kami BPJS Kesehatan itu Kak, iurannya itu iya benar sekali. Jadi kami sistem gotong royong Kak, benar. Jadi kakak membayar iurannya itu memang tidak akan kelihatan di aplikasi mobil JKN-nya kakak. Tapi kakak iurannya kakak bayarkan itu digunakan untuk membantu teman-teman di luar sana yang sakit Kak. Jadi di sini kakak sistemnya gotong royong. Benar. Jadi yang sehat membayarkan teman-teman yang sakit seperti itu. Iya benar. Seperti itu Kak ya. Nggak aku dengar. Oke, dari kakaknya sakit kan nanti juga. Ya benar. Jadi kalau misalkan nanti kakak Pablo tidak diminta terus tapi semoga sehat-sehat terus Kak. Jadi kan nanti iuran yang kakak bayarkan selama ini bisa digunakan sama teman-teman juga yang rutin membayar selama ini, ikut membayarkan tagihannya kakak. Seperti itu kurang lebih Kak alur penggunaan BPJS Kesehatan. Oke, ini dari Kakak Toto File ya. Kak, kalau pindah dari BPJS kelas 3 ke kelas 2 bisa Kak? Bisa sekali ya Kak. Bisa sekali. Nah, bisa melewat langsung aplikasi mobile JKN. Tapi untuk
misalnya pindahnya bulan ini, berarti aktifnya yang untuk kelas baru di bulan depan. Depan. Benar sekali. Tapi Setiap tahun. ini kalau misalkan kakak auto pilih sebagai peserta BPJS Mandiri ya. Oke, Iya. kalau untuk perubahan kelas peserta BPJS Mandiri itu kan per 1 tahunnya. Jadi kalau kakak misalkan sudah lebih dari 1 tahun perubahan kelas pendaftaran di kelas lamanya, itu sudah boleh kita ubah kelasnya ke kelas yang baru. Nah, sama yang dijelaskan sama kakak Mayung tadi, untuk ubah kelasnya boleh melalui aplikasi Mobile JKN, bisa juga melalui Pandawa seperti itu. Nah, nanti berlaku kelas barunya itu di tanggal 1 bulan Tanggal berikutnya 1 lagi. bulan Benar sekali. berikutnya. Oke, ini dari Kak Titi lagi. Terima kasih ya, terima kasih banyak sudah membantu. Oke, Sama-sama, terima kasih Kak Tita. Sangat Nanti senang. boleh di-share-share juga Kak Tita Iya. sama teman-teman, sama keluarga, sama suami, sama doi, sama sepupu Iya. sekarang di-share-share Kak, boleh silakan. Mungkin banyak-banyak yang mau tanya BPJS-nya Kak, silakan. Oh, ini dari Kakak Tablo lagi, Kak. Bisa nggak bayar berarti dinonaktifkan dari BPJS Kesehatan ya? Kak, untuk peserta BPJS Mandiri itu ketika tidak melakukan pembayaran tunggakan memang statusnya nonaktif Kak, nonaktif premi. Bukan Premi. kami nonaktifkan Kak karena tidak membayar, tapi by system langsung baca nonaktif premi atau Premi, ya. menunggak. Jadi ketika kakak Tablo masih terdaftar sebagai peserta mandiri menunggak dan tidak diminta-minta sakit Kak, itu dibayar dulu tunggakannya Kak, baru boleh digunakan. Nah, ketika kakak sakit terawat inap di rumah sakit Kak, Ada itu denda. berlaku lagi denda pelayanan Iya, 45 hari. Ada 45 lagi yang hari. dibayar di luar iuran berjalannya Kakak. Jadi kalau saran saya Kak, walaupun kita sehat-sehat, bagusnya dibayar rutin untuk membayar ya, benar Kak. sekali, rutin dibayar tunggakannya. Atau kalau mungkin Kakak sudah mulai agak berat membayar Iya. iurannya, boleh dicoba Kak pengusulan ke bantuan pemerintah yang PBI ya, yang dibayarkan oleh pemerintah Kak. Silakan melapor ke dinas sosial terdekat Kak, nanti dinas sosial yang proses pendaftarannya seperti itu. Ya, lanjut lagi Kak Tablo. Kalau telat 4 hari bayarnya, solusinya Kalau telat 4 hari enggak apa-apa Kak, yang penting jangan lewat bulan berjalan. Karena kalau sudah lewat bulan berjalan Kak, itu nanti yang sebabkan nonaktif premi BPJS-nya Kakak. Tapi ingat ya, sobat JKN, pembayaran itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau lewat tanggal itu ya sudah masuk menunggak ya Kakak. Sebenarnya kalau lewat dari tanggal 10 enggak apa-apa, yang paling penting jangan lewat dari bulan berjalannya. Karena kalau sudah lewat Oh ya, amannya ya, Kak, benar. amannya, Jadi amannya. tadi Amannya tadi dibayar dari tanggal 1 Iya, sampai dengan tanggal 10. 10. Amannya seperti itu. Tapi kalau memang mungkin rezeki saat itu belum ada, nanti di atas itu baru ada, tidak apa-apa dibayarkan lewat dari tanggal 10 Kak, asal ini yang paling penting jangan lewat bulan berjalan. Iya, jangan. Benar seperti itu. Ini lanjut dari Kakak Autopilot. Autopilot ya Kak? Terus aja lah Kak, autopilot. Iya. Nah Kak, saya pernah login aplikasi Mobile JKN tapi saya lupa passwordnya. Bagaimana solusinya Kak? Jadi Kakak di dalam aplikasi Mobile JKN ini di menu masuk dan daftar itu ada di bawah Kak, agak kecil memang tulisannya Iya, opsi terus lupa kata sandi. Mm-mm. Jadi kalau Kakak lupa passwordnya tinggal diklik saja opsi yang itu Kak, nanti ada arahannya untuk reset kembali Iya. passwordnya Kakak. Bisa melalui email Iya, benar. atau bisa melalui Melalui SMS. Tapi Iya. kalau kakak pilih yang SMS itu pasti kan ada pulsa biasanya 5.000 Iya. saja kak ya. Atau kalau misalkan mungkin nomor teleponnya kakak atau emailnya mungkin sudah berbeda, sudah tidak bisa digunakan, dilaporkan. itu kan mesti diupdate dulu kak biar Iya. bisa kita langsungkan lagi perubahan passwordnya kakak. Nah kalau mau update ininya nanti kak bisa dicoba di Pandawa dulu kak, yang di tengah ini kak. Ya, bisa hubungi ya. 0811 8165 8165. Setelah terreset atau diupdate data-datanya kakak, email dan nomor telepon, boleh akses kembali Mobile JKN. JKN. Pilih yang lupa kata sandi. Lupa Lupa kata sandi, nanti akan ada arah gampang Akan sekali ada. sih sebenarnya kak Iya, untuk iya, reset iya. password ini. Iya. sangat gampang. Benar Ketika sekali. ditahu alurnya ya Kak. Benar. Ini Kak, Ini ada dari kakak autopilot lagi BPJS Iya, kelas 3 pasti. kalau konsul ke dokter Psikolog, apakah ditanggung BPJS kelas 3? kelas 3? Jadi untuk BPJS kesehatan sendiri kak sebenarnya itu selama sesuai dengan prosedur penggunaan Indikasi BPJS medis, ya. dan ada indikasi medisnya pasti akan di cover oleh BPJS. Iya. Tapi nanti kakak kalau mau berobat ke vaskes tingkat awalnya dulu kak ya, Minta rujukan. ke vaskesnya dulu kak. Di contoh misalkan kakak terdaftar di puskesmas ya ke puskesmas dulu kak. Kalau memang di sana tidak bisa ditangani penyakitnya kakak, nanti dari pihak puskesmas yang akan
akan berikan rujukan ke Rujukan rumah ke sakit, rumah sakit ya, yang akan- terkait dengan itu Kak. Jadi BPJS sebenarnya gampang sih Kak, yang penting sesuai dengan prosedur, ada indikasi medisnya pasti akan di cover dan bukan permintaan sendiri. Iya, seperti ingat itu perlu digarisbawahi, bukan Iya, benar. permintaan sendiri ya. Ini Kakak tablo berarti aman ya, Soalnya lupa baru bayar 15. Iya ya, Tidak Kak, apa-apa kan, tidak masalah. Yang penting jangan lewat bulan berjalan Kak ya. Nggak segera apa-apa. dibayar ya Kak. Atau nanti Kakak tablo biar lebih aman Kak, coba download aplikasi Mobile CKN. Iya, Kak. Di dalam supaya- ini kan biasa kan kami memang tidak ada pemberitahuan ke peserta Kak bahwa sudah masuk di masa bayarnya. Jadi kalau Kakak mau cek apakah iurannya sudah dibayarkan atau tidak, download Mi JKN-nya, aplikasi JKN di HP-nya Kakak. Nanti dipantau di menu info iuran. Iya, Di dalam info kan ada iuran. di dalam kan Ada. ada tertera itu apakah iurannya sudah dibayarkan atau tidak Kak. Jadi lebih valid lagi kalau Kakak bisa pantau langsung. Oh, udah punya aplikasinya, oh lebih bagus Wih, lagi. luar biasa ternyata Kakak tablo. Lebih bagus Kasih lagi. plus nih Kak. Eh, Nggak ada dari Kak Autopilot. Oke Kakak, terima kasih Terima kasih infonya. juga, Dengan Kak. senang hati Kakak. Semoga apa yang kami informasikan ini bermanfaat ya Kak. Kompaknya kita Iya, bermanfaat. ya, bermanfaat ya Kak. Oke Kak, Ini lanjut lagi Kak. ini luar biasa sekali teman-teman yang bertanya sore hari ini. Jadi teman-teman, ini kan tadi kita bahas itu terkait dengan rehab. Tapi iya. ternyata teman-teman ini banyak Banyak yang yang- iya, banyak yang penasaran di luar terkait dengan rehab BPJS Kesehatan. Betul. Banyak yang mau tanya-tanya terkait dengan BPJS. Nah, teman-teman mungkin masih ada keluarganya atau mungkin ada teman-temannya yang agak bingung atau mungkin masih ada ada informasi yang mereka mau tanyakan Iya, betul. seputar dengan BPJS. Boleh ini Kak di-share linknya ke teman-teman, jadi nanti kita bisa bantu Memberikan berikan informasi, jawabannya. Benar ya. sekali. Ini ada dari Kakak Outfit by by .l ya. BPJS saya sama orang tua ada tunggakannya. Kalau mau pindah data pakai kakak baru sama suami, apa bisa hanya lunasi punya saya aja? Oke, jadi Ya, kakak pertanyaan benar. Jadi sama- kalau misalkan kakak sebelumnya mandirinya gabung dengan Ya, orang tua, orang tua. tapi sekarang sudah pisah kakak, boleh Kak. Jadi nanti kita bisa lakukan pemisahan kartu Oh, keluarga, ya. pemisahan kakak Kak. Jadi nanti setelah kakak dipisahkan kakaknya dengan orang tua, Tuanya, kemudian kita daftar ke dalam tanggungan suami, nanti kakak outfit kakak ya. outfit bisa bayar sendiri tunggakannya Kak. Betul. Nah, untuk pemisahan datanya kakak boleh dicoba Kak di kanal online-nya kami dulu. Boleh nanti Kak, nanti malam langsung Dicoba diakses, lah, Kak. ya, langsung dicoba. Atau sebentar Kak selesai live langsung dicoba Mika. Atau Di Pandawa. sekarang juga ya. Sekarang juga boleh. Sekarang boleh Kak diakses Ya. di Pandawa ini kakak ajukan pemisahan kakak, masukkan data-datanya kakak. Jadi nanti setelah dipisahkan data-datanya kakak Iya. dengan kartu keluarga orang tua, nanti ketika kakak coba bayar itu hanya terbaca untuk kakak sendiri. Punya saja. kakak Benar sendiri. sekali. Iya. Hmm. Oke, next ini lagi Kak. Seru nih, seru. Spill 66. Kak, aku baru bayar buat kakak, kakak. sama suami, tapi BPJS ku belum ikut suami Di perusahaan. perusahaannya. Oh, bisa langsung masuk ke kantornya ya, Kak? Oke, jadi kalau kakak belum terdaftar ke dalam tapi posisinya kakak ini saat ini bekerja juga atau tidak nih Kak? Kalau misalkan Iya, betul. kakak spill 66 ini 66 bekerja juga, itu sekedar Terdaftar di- informasi iya. nih untuk teman-teman yang sama-sama pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, Bekerja. itu BPJS-nya wajib ditanggung dari instansi pemberi kerja masing-masing. Masing. Tapi kalau misalnya kakak spill 66 ini keadaannya bekerja juga Kak, jadi memang untuk saat ini belum bisa didaftarkan ke dalam tanggungan Tanggung suami. suami, ya. Tapi kalau kakak keadaan dalam tidak bekerja, misalkan terdaftar sebagai peserta mandiri, Mandiri. atau yang bantuan dari Betul. pemerintah itu, Bisa boleh, Kak. ikut. Boleh dialihkan ke Bisa dalam ya. tanggungan suami. Caranya, waduh, tidak Kak, ini tidak Kak yang mana nih Kak? Aduh, tadi Oke, kalau Iya, misalkan iya, iya. memang keadaan tidak bekerja Kak, boleh dong dialihkan ke dalam tanggungan suami. Boleh Nanti sekali. coba ini Kak, silakan dicoba Kak melalui kanal Pandawa ya. Dan jangan lupa juga selalu melapor juga ke boleh kantor ya, ke kantor. benar-benar seperti itu. Ke kantor suami juga tempat perusahaannya. Benar ya. Ini adalah dari Kak Outfit by L lagi, dijawab nih tadi Oh. dari pernyataannya kita nih. Oh gitu ya Kak, berarti kalau sudah pindah data pakai kakak baru bisa ya bayarnya punya saja. Boleh Kak, Boleh tapi sebelumnya sekali. dilaporkan terlebih dahulu Kak, Iya. karena walaupun kakak di Capil sudah pisah kakak Kak, tapi belum dilaporkan ke Ke BPJS. kami, ya, BPJS. Itu sistemnya tidak otomatis Iya, terbaca Kak, jadi betul. mesti ada pelaporan dulu. Jadi kakak bisa lapor di Pandawa di tengah ini Kak, di kanal online via WA ini, atau melapor langsung di kantor BPJS Kak, lampirkan kartu keluarga terbarunya Kak.
Betul. Oke, Kak Filka. Makasih ya, Kak. Iya benar. Jadi izin ya kakak-kakak, kami live-nya itu kan tiap hari Jumat tapi agak dibatasi sedikit waktunya, hanya sampai jam 5 Jam 5. Wita ya Wita, Bukan bukan WIB, WIB, bukan WIB. Nanti bilangnya jam 5 tapi WIB, waduh. Harus diluruskan ya. Iya, jadi kita live-nya itu sampai jam 5 saja, tapi enggak usah khawatir teman-teman Iya, semuanya betul. karena tiap hari Jumat sudah pasti kami akan Iya. muncul di Jadi live. harus stand terbaik. Iya, betul sekali. Jadi nanti kalau misalkan mungkin hari ini live-nya sudah kelar, kemudian Iya. mungkin masih ada yang Pertanyaan, tadi ya. dilupa baru diingat, enggak apa-apa Kak, di akun TikTok si Kamali Solata ini, TikTok BPJS Kesehatan Cabang Makale ini selalu di standby adminnya. Betul sekali, Kak. Jadi boleh bertanya-tanya Kak di kolom komentarnya Komentarnya. konten, mau di DM juga boleh. Ada Ji adminnya namanya Uci, cantik lincah. Jadi Iya. kalau ada yang mau ditanya boleh DM Kakak Uci-nya, tapi jangan ditanya deh ke pacarnya atau tidak, itu di luar konteks ya. Konten. Iya. Oke, Kak adminnya bilang too much information. Oke, jadi aku bilang ya. Eh, Kak Vina Kak Vina. server ya? Iya, kayaknya Kak Vina ini beda server ya. Kak ada BPJS. Iya, beda. Oh ya, Kakak Vina mohon Mohon maaf banget ya, nih, nanti Kak. kami salah jawab kalau kami tidak salah Kakak, jawab. kami BPJS Iya, Kesehatan. kami BPJS Kesehatan ya, Kak. Jadi kalau kakak mau tanya terkait dengan BPJS kakak langsung Langsung mampir ke kantornya ke kantornya langsung. Ini ada lagi dari Kaspil 66. Sabtu kantor BPJS buka nggak, Kak? Wah, Kak. Tidak, Kak. Iya, kalau Sabtu kantor BPJS tutup Kak. Tapi Iya. kalau memang kakak mungkin ada keperluan, boleh bisa. dicoba nih Kak, diakses dulu di kanal online-nya kami Pandawa ini selalu bisa Pandawa. diakses Kak. Atau kalau kakak ada pertanyaan di di mobile JKN ini, Mobile di dalam ini JKN. ada menu pengaduan Kak. Jadi kalau mungkin ada yang mau ditanya-tanya Bisa diakses langsung. Nanti setelah hari kerja kembali Kak, kami pasti akan respon kembali terkait dengan Iya. pertanyaan atau keperluan informasinya Kakak. Seperti itu. Betul. Nah, ini Sabtu kantor BPJS. oh enggak Kak, Sabtu kantor tutup ya Kak. Jadi untuk hari kerja BPJS Kesehatan itu dari Senin sampai Jumat. dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. 5 sore. Tapi enggak apa-apa jika kalau memang mau ditanyakan, coba misalnya dicoba-coba tanya Atau di kanal IG-nya, online-nya. Di ya, IG boleh, boleh di IG, di TikTok di di Kamali TikTok. Solata juga kalau ada yang mau ditanyakan boleh, Kak. Boleh. Responsif di adminnya. Betul sekali. Kak Vina, sorry Kakak. Iya, Kak Vina salah apa ya Kak ya? Salah alamat. Tapi Salah sempat alamat. Kak Vina ada yang mau ditanya-tanya BPJS Iya, Kesehatan. kata BPJS Komentar Kesehatan ulang kan. di bawah. Silakan Kak, waktunya. Benar. Iya, karena ini dikejar waktu nih live-nya Iya, Kak. Kak. Sampai jam 5 aja live-nya. Dan lagi masih Kak Spill. Oh, Kak Spil. Kak udah Coba pakai Pandawa, Kak. Perubahan dataku dataku dengan suami tapi belum ada jawaban. Oh, tadi ini yang 30 menit ya, Kak? Oh iya, 30 jadi menit yang lalu. Iya, Sesuai, jadi Pandawa itu dia selindo Kak, jadi Seindo, semua bukan? Indo akses Kak. Iya. Jadi itu akan direspon Kak, tapi sesuai dengan antrian Tiket yang Jadi masuk. Kakak sabar-sabar ya Kak, pasti akan direspon jika nanti di follow up saja di jawaban WA-nya Kakak, atau kalau mau dicek hasilnya dicek di mobile JKN-nya Mobile Kak. JKN. Di follow up saya di JKN-nya Kak. Seperti itu ya. Iya, jadi tunggu ya Kak, sabar. Ini ada deh Kak, jodoh nih. Ya, saya mau nanyakan, saya dulu BPJS-nya dari pemerintah, lalu saya kerja, lalu saya Oh, saat ini saya kerja terpotong-potong BPJS, Kak, karena iya. kan kalau komentar di TikTok agak terbatas ya. Jadi sebelumnya mungkin Kakak Jodone ini dia terdaftar di BPJS pemerintah. Sempat Berubah jadi kerja Kak ya di PT. PT. perusahaan. Oh, ini kemudian di JKN-nya statusnya nonaktif di akhir bulan, berarti Kakak Jodoh Dulu dia pemerintah Iya, bekerja, pemerintah. Kemudian resign. Saya bisa balik ke Jadi Kakak ini kalau misalkan memang sudah bekerja Kak, benar, jadi BPJS-nya terus sudah nonaktif Kak, Betul. tidak ditanggung lagi. Jadi kalau Kakak mau beralih lagi ke bantuan pemerintah boleh sekali Kak. Boleh. Tapi untuk bantuan pemerintah itu silakan melapor ya Kakak Jodone ke dinas Dinas sosial. Sosial Benar. terdekat. Jadi nanti dinsos yang tentukan kembali. Iya, betul. BPJS-nya Kakak nanti mereka yang validasi Kak. Kalau Iya. memang Kakak masuk kriteria, Iya, masih ada betul. kuota dan berhak Kak, nanti dinsos yang tindak lanjut ya. Jadi bukan BPJS kesehatan Iya, ya benar. Kak, Atau- tapi dinas Dinas sosial. Dinas pendidikan, mau sekolah kali ya.
Atau bisa Salah juga ya. kak kalau sudah dicoba ke Dinsos kemudian mungkin ada kendala kak, bisa dicoba juga Bisa daftar coba, di ya. Mandiri Mandiri. yang berbayar tiap bulan iurannya kak. Nah Mandiri kan ada 3 pilihan kelas kak ya, jadi nanti iurannya tergantung yang kelas Yang dipilih ya, Kak. Benar, ada kelas 1 tiap bulan 150.000, 50.000, kelas 2 100.000, 100.000, kelas 3 35.000. benar Betul sekali, Kak. Ada nih kak dari kak Spill, makasih kak dengan senang hati kak, semoga jawaban kami membantu kak ya. Ada juga nih kak dari kak Ferdi, kalau daftarin anak BPJS tanggungan orang tua ASN berkasnya apa saja kak? Oke, jadi untuk penambahan Kak. anggota keluarga untuk ASN itu kak berkasnya itu yang pertama ampra gajinya Ampra kak. gaji, betul. Itu wajib ada kak ya, karena akan kami cek dulu apakah memang anggota keluarga sudah masuk dalam tanggungan atau belum. Yang kedua itu kak KP4 itu bahasanya di ini apa kak ya, yang daftar anggota keluarga tanggungan itu kak kalau ASN yang di dalam ada daftar anak dan juga istri yang masuk dalam tanggungan serta identitasnya kakak berupa KTP atau kartu keluarga juga boleh. Ya, seperti itu. Hanya 3 saja ya, Iya, Kak. benar. Sangat mudah. Ini kakak spill lagi bertanya kalau di JKN ceknya di mana kak? Jadi kalau kakak mau cek BPJS-nya nanti dicek di menu info peserta Info kak. peserta di Jadi di mobile info JKN. peserta itu ada kelihatan di dalam kak siapa-siapa saja yang sudah masuk dalam tanggungan. Ada aja tertera di dalam. Ada aja tertera di dalam. Goyang. Iya. Oke, Kak. Kembali lagi Kak, ini ada lagi dari Kak ESRH. Kak mau tanya, saya punya BPJS Mandiri, kok nomor yang di kartu dengan nomor yang di JKN berbeda ya Kak? Oh iya, jadi kemungkinan besar kakak Kak Esra mungkin ya, atau apa ya bacanya kak ya? Kak Esra mungkin ya Kak Esra. Oke, jadi kemungkinan besar kakak Esra ini terdaftar 2 kali sebagai peserta Iya, BPJS. Kadang memang ada seperti itu kak yang terdaftar 2 kali BPJS-nya. Jadi kalau kakak yang di iya, kalau misalkan nicknya yang berbeda kak, jadi kalau misalkan mungkin kakak sebelumnya sempat mempunyai 2 nick yang berbeda atau mungkin pindah domisili kak, memang kadang terdaftar. Iya, kalau misalkan kakak mempunyai 2 nomor kartu BPJS yang berbeda, kemungkinan sebelumnya kakak pernah mempunyai mungkin nick yang berbeda. Nah, kalau seperti itu kak, kemudian ini kakak mau gunakan, lebih bagus gunakan yang data yang ada di aplikasi JKN-nya karena itu yang lebih valid. benar Ya, sekali. karena kita kan sekarang sudah by nick online ya benar Kak. sekali. Jadi akan tidak ada ganda begitu. Atau bisa juga kakak nanti berobatnya pakai nick saja, Ya, KTP nick atau kartu kali. keluarga. Betul seperti sekali itu. Kak. Oh ya, mohon maaf ya Kak. Iya, Mohon maaf ya kendala Kak, karena ada sedikit, sedikit kendala teknis ya. Mohon bersabar ya Kak. tapi nggak apa-apa, walaupun ini kita masih Iya. lanjut live-nya, jadi kalau memang masih ada yang mau ditanya, Pertanyaan silakan ditanyakan di iya, kolom benar-benar. komentar. Oh, ini masih ada pertanyaan Kakak Julian. Apa itu Dari kak? Kak JJ. Kak, bersihkan karang gigi di puskesmas ditanggung BPJS enggak? Kalau misalkan bersihkan karang giginya ini untuk estetika kak, BPJS tidak mengcover yang estetika kak, tapi kalau memang karang giginya ada indikasi medis kak, di cover BPJS. Tapi yang lebih tahu itu dokternya kak, jadi nanti tidak ada salahnya dicoba dulu konsul ke dokternya kak, di Konsultasi puskesmas. ya, betul. Oke. Kakak-kakak boleh dibantu tap-tap layarnya lagi kak. Ini kayaknya sudah. Oke, siapa yang lagi yang mau bertanya silakan kak, sebelum ini sudah mau jam 5 ya kak? Iya, jadi Ayo kak. jadi kami live-nya sampai jam 5 ya kakak-kakak semua. Tapi enggak apa-apa, nanti Ada di lagi, Kak, ya? tiap hari Jumat pasti akan kami live Betul. terus kok. Jadi nanti boleh, atau lebih bagus lagi kalau follow TikToknya. Betul, Bagus supaya- sekali kalau di follow TikToknya Yes. Sika Mali Solata. Jadi nanti kalau sudah masuk di jadwal live ya. itu sudah masuk nih notifnya di kakak-kakak semua seperti itu. Betul Nah sekali, ini Kak. ada lagi ternyata pertanyaan dari Tapi kakak. kak kalau terdaftar 2 kali gitu ngaruh nggak ketagihan iuran per bulannya? Oke. Jadi sebetulnya kak ini bagusnya kalau kita cek dulu BPJS kakak Ya, yang betul. satunya itu gimana nih, apakah daftar mandiri Mandiri juga kak kah, atau atau- bagaimana? Nah kakak nanti kalau misalkan kartu yang satunya itu bukan terdaftar sebagai peserta mandiri kak, berarti aman, iurannya tidak akan dibayarkan. Tapi kalau dua-duanya daftar mandiri kak, kemungkinan besar pasti tagihannya akan double kak. Double, iya. Nyala deh. Jadi kakak boleh dicoba dicek dulu di Pandawa kak, itu kan di Pandawa ada menu informasi kak, dicoba dimasukkan data-datanya kakak di kartu BPJS satunya kak.
kalau balasan dari pihak Pandawa mengatakan kalau kakak daftar PBPU Mandiri, berarti dua-duanya daftar Mandiri kak, artinya dua-duanya akan muncul tagihannya atau akan muncul iurannya tiap bulan kak. Tapi kalau satunya bukan peserta Mandiri kak, itu tidak akan muncul di tagihan kak. Tapi alangkah bagusnya kalau satu saja kartunya yang aktif kak, karena peserta BPJS itu hanya boleh punya satu kartu BPJS yang aktif. Iya betul. Kayaknya kita haus ini ya. Boleh nih teman-teman yang masih join dibantu share linknya sama teman-teman, dibantu informasikan sama teman-temannya juga boleh. Kalau ada BPJS live, kalau ada yang mau ditanya-tanya silakan Ditanya-tanya ya kak sebelum kita berakhir ini. Iya. Udah jam 5 ini ya kak. Iya, karena kita live nya sampai jam 5 aja nih. Iya kak. Coba tahu mau tentang rehab lagi, tentang cicilan, ada yang masih kurang informasinya, silakan ditanyakan lagi ya kak. Mumpung ini masih live kita ya kak, silakan ditanyakan, di share juga ya kak, di tap layarnya, jangan lupa di tap ya kak. Nah kalau misalkan kita rehab nih kak, apa bedanya rehab yang mandiri menunggak dengan rehab yang sudah beralih ke jenis kepesertaan yang lain kak? Ini mungkin boleh dijelaskan kak? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya kak. Bagus-bagus semua ya pertanyaannya. Iya kak. Jadi kalau misalnya peserta yang menunggak yang ingin rehab mandiri itu perbedaannya ketika dia hanya bisa mengambil cicilan batasnya 24 bulan. Kalau jadi maksudnya kalau peserta mandiri menunggak itu bisa yang 24 bulan menunggak itu bisa rehab kak ya, maksimal hingga 12 bulan. Iya, benar 12 bulan, 12 kali, 12 bulan ya. Pembayaran ya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan daftar rehab itu teman-teman izin informasikan juga. Jadi kalau peserta mandiri ikut program rehab itu nanti BPJS-nya tidak akan langsung aktif. Tidak, iya, betul. Nanti contoh ambilnya yang 12 bulan ya berarti 12 bulan ke depan setelah lunas semuanya iurannya baru bisa aktif ya. Jadi selama masa bayar 12 bulan sakit, mohon maaf belum bisa pakai dulu BPJS-nya. Jalan satu-satunya ketika misalnya masih jalan cicilannya, kemudian peserta ingin menggunakan ya sisa tunggakannya harus dilunaskan. Berarti semacam bisa di cancel dulu kayak iya betul sekali itu. Tapi melapor dulu ke kita supaya kita bisa benar. cancel rehabnya. Jadi nanti setelah kita cancel rehabnya betul. itu nanti iurannya boleh terakumulasi semuanya kayak yang Betul belum sempat sekali. dibayarkan sebelumnya, kemudian nanti tinggal dibayar saja dan akan aktif kembali BPJS-nya seperti itu kak ya. Nah kalau yang misalnya sudah beralih jenis kepesertaan kak, daftar mandiri itu kan, bagaimana? tadi kan maksimalnya kalau mandiri kan 12 bulan ya kak. Kalau misalnya peserta dia sudah beralih, dia bisa sampai maksimalnya 36 bulan. Wah, semua. Tapi itu nanti kak tidak bisa dipakai BPJS-nya kalau bisa kak. Dia terhitung aktif ya kak. Dia terhitung aktif, tapi itulah dia bisa 36 bulan. Tetapi minimal itu per bulannya ada minimalnya kak, 35.000. Jadi kalau misalkan sudah dibagi 36 bulan ternyata iurannya tidak sampai 35.000 itu berarti tidak bisa ambil 36 bulan. Jadi batasnya itu untuk yang beralih jenis kepesertaan mau ikut program rehab itu kembali lagi dicek nominalnya. Misalkan dalam satu bulan itu tidak mencukupi 35.000 berarti yang maksimal 36 bulan pun tidak bisa didaftarkan dulu. Nanti mungkin cari bulan yang lain ya kan. Mungkin saja 34, 35 atau 24 bulan boleh. Bisa. Tahun juga boleh. Jadi kalau yang sudah beralih jenis kepesertaan, misalkan kebantuan pemerintah, kemudian ada tunggakannya program cicilan rehab, itu kakak tetap aktif BPJS-nya. Bisa digunakan, benar. Tapi sembari kita kita bayar juga iurannya. Benar, karena itu kan kami belum ada sistem pemutihan penghapusan tagihan, jadi memang masih menjadi kewajibannya teman-teman membayar tunggakannya. Iya, karena belum ada kebijakannya ya kak. Jadi memang harus dibayarkan. Teman-teman, mungkin ini banyak nih yang join live-nya, boleh nih kak tanya-tanya. Iya kak. Ada yang informasinya, ada yang sudah terlewatkan. Iya. Atau mau ulang lagi pertanyaan yang sama. Boleh, silakan. Atau mungkin ada yang mau ditanya
di luar dari BPJS Mandiri, misalkan mungkin mau tambah istri, mau tambah anak, Ya, mau ubah data, mau mau ubah akses data, JKN, iya. misalkan boleh silakan. Monggo Kak. Iya, 10 menit terakhir Kak. karena iya kami live-nya sampai jam 5 Kak, 10 menit terakhir nih Kak, detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, menit-menit ya. terakhir. Jadi boleh nih Kak bertanya-tanya di kolomnya. Iya, jadi tapi nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah sedih. Iya, kalau ada yang sedih, nggak usah sedih teman-teman. nggak usah sedih ya, Iya, Kak. karena untuk live-nya kami itu sudah pasti setiap hari Jumat. Jam berapa Kak? Jam 4. Ya, jam Betul 4. sekali. Jam 4 sore Wita. Wita ya, Di bukan garis WIP bawah ya kita Kak. sore Wita. Nanti pikirnya jam 4 subuh bangun di Iya. subuh. Terlalu bersemangat ya, Kak, terlalu Mau bersemangat. nonton live dulu. Oh, belum ya. Oh, kayaknya lagi ada gangguan lagi ya Kak. Jadi teman-teman kami live-nya setiap hari Iya, Jumat setiap jam hari 4 sore Jumat. Wita ya, jam 4 sore Wita, karena kebetulan ini akun TikTok Sukamali Solata ini akun BPJS Kesehatan cabang Makale. Cabang Makale. Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Jadi kami ikut jam Wita. Jadi Iya. kalau misalkan kakak-kakak ini boleh juga, walaupun mungkin posisinya sekarang di luar Toraja, Kak agak sungkan mungkin mau tanya-tanya BPJS-nya karena bukan orang sini. Oh enggak usah seperti itu Kak. Ini bebas bertanya tentang Bebas, apa ya. saja Kak seputar BPJS. Jadi boleh nih Kak komentar di kolom komentarnya di Komentarnya sini. kita ya. Benar. Ih, banyak sekali yang join. Halo Kakak Lolatan di Gau ya. Selamat bergabung, Selamat bergabung, Kak. Boleh nih Kak. Boleh. Bertanya-tanya mungkin Kak soal BPJS kesehatannya. Iya, BPJS Kesehatan ya Kak. Atau mungkin ada yang ini informasi Informasi yang mau lagi. diceritakan. Halo Kakak TO masalah. Silakan, selamat bergabung. Selamat bergabung semua. Ya, siapa tahu masih ada lagi yang ingin bertanya. Boleh, silakan. Jangan lupa tap-tap layarnya ya Kak. Di share-share juga ya Kak. Di share-share karena informasinya ini sangat penting ya Kak. Benar. Halo Kakak Epi. Oh, Kakak Epi. Jadi teman-teman mungkin boleh nih di follow TikTok akun Sukamali Solata. Jadi ini TikTok resmi BPJS Kesehatan betul. Cabang Cabang Makale ya Kak. Jadi selain live itu kami juga biasanya sering update nih Iya, konten-konten konten. banyak talent-talent Talent-talent kece-kecenya. kece. Jangan ditanya, talent-talentnya Kaca Makale luar biasa sekali. Betul Jadi sekali ya. nanti bisa di follow, kemudian bisa update juga terkait dengan Informasi. informasi BPJS yang kami Betul. kelola dalam bentuk konten. konten. Jadi menarik nih Kak, dapat informasinya sembari lihat kontennya yang seru dan menarik juga. Iya. Nah, selain itu tiap Jumat kami kan live nih, live di akun TikTok ini. Sukamali. Jadi bagus sih Kak kalau di follow akunnya. Jadi nanti kalau sudah ada live-nya masuk nih di notifnya kakak-kakak. Jadi boleh langsung join live-nya. Join live-nya ya Kak. Sama yang tadi mungkin ada yang belum pernah ini live date sama doinya. Coba kami minggu depan. Jadi live sama Sambil doi. tunggu ya, sambil tunggu live-nya kita. Benar sekali. Oke. Kalau mau lihat konten-konten di IG ada juga tidak Kak? Oh, banyak. Banyak ya Kak. Jadi nanti boleh di follow Kak BPJS TikTok, TikToknya, sama juga Instagramnya. Jadi nanti bisa dapat informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Oke Kak. Oh ya, ini live-nya nih kami sampai jam 5 aja nih Kak. Ini sudah jam 4.52. Wah, tidak 8 terasa menit ya Kak. Terakhir nih kakak-kakak 8 semua. menit. Boleh nih Kak, buruan tanya-tanya BPJS-nya, silakan. Kakak Kibo, Kakak Glow Lukses, selamat bergabung Kak. Kakak Boleh nih. Sita. Kakak Sita, silakan Kak tanya-tanya. Ayo silakan bergabung. Selamat bergabung ya Kak. Ayo Kak, siapa tuh masih ada informasi yang masih ingin ditanyakan, masih mengambang-ambang. Masih Silakan. dikira-kira. Masih dikira-kira ya. Iya, boleh nih Kak. Boleh ditanyakan ya Kak. Jadi Iya jangan. ya benar, jangan malu bertanya. Nanti
susah tidur, bukan susah di jalan lagi, tapi susah tidur, kepikiran. Kak. Ya. Tapi enggak apa-apa sih Kak kalau kepikiran, nanti kan di Jumat selanjutnya boleh nih Kak join kembali Iya. untuk tanya apa yang dipikirkan 1 minggu terakhir ini. Iya, semakin banyak pertanyaan di hari Jumat ini ya kan. Benar. Oh iya, untuk BPJS-nya kami itu memang kami ke tiap Jumat itu tiap minggu itu kami angkat tema seperti hari ini kan Iya, kita angkat tema terkait dengan rehab. rehab. Kemungkinan besar minggu depan akan ada Beda beda tema lagi. lagi. Tapi kembali lagi Kak, walaupun mungkin temanya berbeda-beda Beda. tiap minggunya, tapi Kakak mau tanya di Di luar dari tema itu. boleh sekali Kak, boleh. Yang penting jangan BPJS TK lagi Kak. Iya kak, Iya. nanti kami tidak bisa tidak bisa jawab ya kak. Jadi kalau mau tanya seputar BPJS Kesehatan Kak, pasti akan kami berikan jawabannya, kami kasih solusinya kalau memang ada kendala sampai ke misalkan. akar-akarnya ya kak. Benar sekali. Ada nih dari Kakak Solata Solata Dumai. Dumai Soldomi. Woi, keraja banget nih Kak. Apa pertanyaannya? Apa ya? Kuis ya. Iya bukan kuis ya. Kami bukan kuis ya kak. Kakak nih butuh kayaknya minum kopi ditemani Depatori ini Kak biar konsen. Iya kak, kami Iya. Kak, masa kami yang mau tanya sama kakak Soldomi bilang Kak berapa iuran BPJS tiap bulan? Kan terbalik kak. Kami yang menerima pertanyaan, bukan kami yang memberikan pertanyaan ya kak. Oh kirain kuis dari BPJS. Waduh. Ini kami live Kak, ini kami live itu untuk memberikan informasi. Betul. Betul. Jadi mungkin Kakak Soldomi ini mau tanya-tanya BPJS-nya. Iya. Silakan nih Kak. Kak, nggak gitu. Jangan kalau saya mau tanya kakak udah terdaftar BPJS. Oh iya. Oh, Kak, iya. kalau pertanyaan Kak ada nih pertanyaannya nih Kak, boleh dijawab. Kakak Soldomi sudah terdaftar belum BPJS Kesehatan Kak? Ayo dijawab kak. Kan tadi kan minta pertanyaan nih Kak, Iya. dikasih nih Kak. Oh saya petiga luar biasa. Ternyata kakak Soldomi ini dia P3K ya. Oke, jadi benar Kak, benar. Keren. Jadi untuk P3K memang itu sudah tercover BPJS Kak karena sudah ada potongan gaji luar biasa memang Luar kakaknya. biasa. Kak, satu Tapi- lagi nih pertanyaannya Kak. Tidak ada Sudah juga, aplikasi JKN belum? Ada lagi satu kak. Tidak ada cukup kakaknya. Banyak nih Kak tiba-tiba Iya pertanyaannya. tiba-tiba banyak ya kak karena dikasih pertanyaan. Dipancing sih Kak. Iya kak. Jadi kita ini semakin banyak pertanyaannya. Aduh, bagaimana kak? Ayo dijawab kak ya. Kakak Solata Dumai tidak ada jarunya. Tunggakannya? Kayaknya tidak ada ya kak. Aman dong, aman ya, sih Kak aman. harusnya. Kak Febi, kak bagaimana kalau anak tidak aktif BPJS-nya? Oke, Kak Febi, jadi Kak Febi ini mau kami konfirmasi dulu nih Kak, segmen jenis kepesertaan anaknya. kepesertaannya. Iya, jenis kepesertaan anaknya di mana dulu Kak? Kalau misalkan dia nonaktifnya mandiri misalkan berarti menunggak itu tinggal dibayar saja tunggakannya Kak. betul. Nah, kalau misal dia nonaktifnya dari bantuan pemerintah, itu kalau mau diaktifkan kembali Kak, bisa diusulkan kembali ke bantuan pemerintah ke Dinsos Kak, atau bisa daftar mandiri yang berbayar iurannya tiap bulan. Tiap Seperti bulannya, itu. betul. Atau mungkin boleh diperjelas lagi nih Kak Febi, anaknya terdaftar di BPJS apa sebelumnya? Iya, atau belum pernah terdaftar Ya, ya? kalau belum pernah terdaftar ya kita Oh, bantuan pemerintah. Oke. Jadi kalau bantuan pemerintah itu Kak dan nonaktif itu yang saya jelaskan di tadi Kak, ada 2 opsi kalau mau kita aktifkan kembali BPJS-nya Kakak. Mau daftar yang KIS kembali Kak, melapor ke dinas sosial Kak, di mana alamat si anak tertera, misalkan Ya. alamatnya di Tanah Toraja Kak, berarti Betul. melapor ke dinas Dinas sosial, Sosial Tanah Toraja. Nanti dinas yang daftarkan kembali untuk BPJS bantuan pemerintahnya. Atau kalau mau opsi yang kedua Kak, bisa daftar mandiri yang berbayar tiap bulan. Mandiri ada 3 pilihan kelas nih Kak. Ada kelas 1 tiap bulan iurannya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. 35.000. Untuk daftar mandiri nanti bisa dicoba di Pandawa, Pandawa. yang di tengah yang orange ini Kak ya. Iya, atau kalau mau yang KIS-nya dulu Kak melapor ke Dinsos, atau bisa juga melapor ke desa, lurah, Desa, atau ke lurah. lembangnya untuk kita Betul wilayah Tanah Toraja, sekali. Toraja Utara. Boleh dilaporkan ke lurah atau lembangnya juga. Lembangnya betul. Ini dari Kakak Soldomi selesai lunas Kak, luar biasa memang luar Kakak biasa. Soldomi. Patut dicontoh ya kak. Patut dicontoh sekali Kakak Soldomi ini aman-aman. Luar biasa. Kak, kalau P3K kenapa tidak bisa di kelas 1 Oh ya? iya benar Kak, untuk Betul. P3K memang terdaftar Kelas di kelas 2. dua. Tapi
kalau kakak tidak diminta-minta sakit kak, kemudian rawat inap di rumah sakit, boleh kelas Kelas 1 1. VIP juga boleh kak. Iya, nanti bayar Tapi- selisih iya, ya, benar, Kak. tapi nanti bayar selisih kalau rawat inap kak kalau pilih kelas seperti itu. Bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab Kak? Iya, oh ternyata ini sudah detik-detik terakhir live-nya N. Tapi Iya. ini ada pertanyaan dari Kak Feby, kita Ini, jawab dulu ya. Satu Kak, pertanyaan terakhir ya Kak. Kak, bolehkah berbeda BPJS anak mandiri dengan orang tuanya bantuan pemerintah? Jadi sebenarnya itu Kak, kalau memang beda-beda jenis kepesertaannya, ada yang mandiri, ada yang dibantu pemerintah, tidak masalah Kak. Dengan catatan hak kelas mandirinya wajib di kelas 3. Karena dalam kartu keluarga itu Kak tidak boleh berbeda-beda hak kelasnya. Nggak boleh ada yang kelas 1. Misalnya istrinya. Misalkan nih orang tuanya Iya, mandiri orang tuanya kelas 1, 1, anaknya di KIS kelas 3. kedua, Betul. Jadi nggak kalau anaknya bisa. di KIS kelas 3 Kak, itu nanti anaknya yang terdaftar di KIS itu kita nonaktifkan, kita daftarkan juga di mandiri, yang ikut dengan hak kelasnya di kelas 1 tersebut. Kelas 1 tersebut. Iya. Dan nih Kak dari Kak Soldomi, iya Kak bayar selisih benar Kak. Kalau kita rawat inap, pilih kelas di luar dari hak kelasnya, kita memang akan Harus ada lagi bayar yang dibayar selisih. selisihnya. Betul. Benar. Nah udah jam 5 nih Iya. ternyata. Oke. Iya, jadi teman-teman, jadi kan tadi kami live-nya itu agak terbatas kayak sampai jam 5 aja. Tapi enggak apa-apa Kak, nanti di tiap Jumat jam 4 Mita, kami akan selalu live di akun TikTok si Kamali Selatan. Jadi mungkin teman-teman boleh dibantu follow TikToknya. Jadi nanti live selanjutnya boleh Join kembali di kembali. live-nya kami ya. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Bye bye. Bye bye.